Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi teman-teman. Ini pagi-pagi ini Livina jarang pakai. Jadi ini mau coba ke bengkel karena pagi-pagi itu baru beberapa hari ini bunyi cicit gitu. Ya ini buka ya. Jadi kunci mekanis aja. Girl, I told we never took another me cold. Mesinnya Told me you're so out control. I'm high as hell, all alone. I'm so far, never miss you. Act so far, yeah, you're not cute. I thought I'm never gonna ever wreck you, and I promise never gonna ever test you. Now you gonna get my best. We're not like the rest, no. And take a shot, no verse. That ass put me to sleep, no rest. Feeling like we could not be, we could not last. On my knees, on my bed, and I'm done. Ya langsung kayaknya itu ada sumber bunyinya ya. Nanti itu kita lihat sumber bunyi cicit itu di sini, di fan beltnya ini kayaknya sih, tapi nanti lebih jelasnya kita ke bengkel aja buat ngecek. Ini coba saya starter ya. So out control. I'm high as hell. Nah itu cit, tapi lama kelamaan hilang bunyinya. Ini kayaknya indikasi fan beltnya sudah mulai lemah, tapi ini bunyinya nggak begitu terasa ya. Ada mobil yang sampai bunyinya tuh kayak ngepot itu, cicit gitu. Ini kayaknya nggak terasa nemen sih, tapi sebaiknya saya periksakan aja atau langsung diganti nanti kalau memang ada tanda-tanda, untuk biar nggak patah putus. Kalau putus di tengah jalan fan beltnya ya sudah wassalam. Ini sudah lama-lama hilang suaranya. Halus, RPM-nya makin turun, makin halus sekarang. Ya ini mau coba ke bengkel dulu. Ini bagi orang awam, bagi orang yang kurang begitu paham mesin ya. Jadi hal-hal aneh seperti ini sebaiknya dicek segera di ahlinya. Ini sudah hilang dan RPM-nya sudah mulai turun. Tapi nanti nyalain AC-nya, ini AC-nya masih mati, masih nol. Nanti nyalain AC-nya atau siap berangkatnya ketika lampu birunya nanti sudah mati. Dan RPM-nya di bawah 1000 biasanya, 750 sampai 800 baru nanti kita bisa berangkat. Lebih amannya sih seperti itu. Jadi biar olinya sirkulasinya lebih lancar dulu, kata orang bengkel sedikit. Ya ini sambil nunggu beberapa saat. Ya kira-kira normalnya sih sampai turun sekitar 3 sampai 5 menit, mungkin 3 menitan lah, 3 sampai 5 menit. Nah itu sudah oke. Berarti sudah siap untuk dipakai dan AC-nya sudah bisa dinyalakan. Itu normalnya sih seperti itu ya katanya bengkel untuk perawatannya. Jadi biar sirkulasi mesinnya tidak terbebani, karena usia yang sudah 7 tahun ya, ini sudah 7 tahun dan treatmentnya, perawatannya harus lebih hati-hati. Oke, sekarang perjalanan ke bengkel. Yuk, tutup dulu.
Mesinnya ditutup dulu. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, RPM-nya sudah stabil di 750 dan bensinnya masih oke. Siap-siap berangkat. Oke, sekarang perjalanan dari rumah ke bengkel. Ini jaraknya sekitar 16 kilo. Itu sekitar ya setengah jaman lah. Oke, ini diterapkannya PPKM, jadi ada penyekatan di sisi Citu. Untuk plat L sama plat W dipersilakan lolos saja. Kalau yang plat lainnya diberhentiin tuh di pos ini. Untuk menuju ke Sidoarjo itu di sekat plat S, AG, plat yang lain itu ditanyain dulu maksud dan tujuannya. Kalau enggak disuruh balik. Ya, ini area ini di Jalan Ayani Surabaya, begitu lengang. Oh ya, ini ngegasnya ini saya cuman napak aja ya. Jadi karena kalau agak neken sedikit gitu, tenaganya itu langsung instan gitu, terisi gitu. Nah, ini banyak sekali yang itu plat S juga ada, plat DK, plat L juga. Ini plat S masuk Surabaya. Kalau masuk Sidoarjo masih di filter ya. Jadi kalau masuk Sidoarjo itu agak ketat ya. Jadi ada surat keterangan atau surat yang segala macam lah untuk biar bisa masuk kota itu. Oke, di sini suara yang saya dengar itu cuman suara ban, sama suara radio ya ini. Suara ban aja yang ini bannya lumayan senyap tapi masih terdengar suaranya. Ini mereknya Hankook yang Kinergi. Itu harganya murah kan, 500 ribuan nggak sampai kayaknya. Tapi cukup senyap, paling senyap gitu kayaknya, kayak daripada sebelumnya aslinya tuh ya, Dunlop atau apa itu aslinya. Terus ini diganti Hankook ya, apa bacanya. Oke, lengang sekali, lancar. Kenapa nggak ada sepeda motor di jalur ini? Ya karena sepeda motornya ada di frontage, di sisi sebelah kiri. Nah, itu ada, saya rating ambil kiri. Nah, dari kiri itu, jalur kiri itu frontage road. Nah, itu khusus roda 2 dan diharuskan lewat situ. Nah, itu roda 2-nya kan, roda 2 dari arah sana, dia harus ke kiri, ke arah frontage road. Open eye, feel the waves
Sekarang di Jalan Ahmad Yani. Ini kalau saya dengar nggak itu ada itu ada posisi berhenti. Ini saya di D karena kayaknya cuma sebentar ini. Terus saya tekan rem aja. Nah ini kerasa ada getaran gitu. Kalau dengar suaranya ada gitu. Nah ini cuma sebentar, jadi saya tekan rem aja. Oke, Yanto Jaya Motor. Nah ini mobilnya mekaniknya ini, Kia Karen. Ya saya parkir di sini dulu. Iya, sudah. Nah itu dia. Oke. Ya ini kotaknya ya, yang dari Nissan-nya ya katanya. Terus ini beltnya, nomornya sesuai sama kotaknya sih, 11720. Ini masih asli ya, nggak ada retak-retak ini. Oke, ini coba dilihat sama nggak. Ternyata ini yang lama, jadi keras patah-patah gitu ya. Ini proses pemasangan yang baru lagi dipasang. Kalau masangnya lewat bawah sama atas ini agak susah masangnya karena masih rapat ya. Nah ini ternyata retak-retakannya itu rata, kecil-kecil kayak gini nih. Ini berpotensi bisa patah sewaktu-waktu, bisa putus sewaktu-waktu ini. Karena mungkin usia ya, jadi karena ini udah lama kayaknya, terus makin renggang, dan kalau pagi itu mesti bunyi cicit-cicit. Waktu musim dingin itu ya ini penyebabnya ini. Nomornya ini kayaknya ternyata beda sama yang baru tadi. Ada beda yang di belakangnya, itu 1140, kalau yang tadi 1125. Ini ada kios bekas taksi. Ada paspor setirnya ya yang bermasalah. Di sini ada Audi ini extra van-nya yang bermasalah, modulnya ya. Modul extra van-nya. Nah itu barusan didatangkan dari Singapura. Itu modul untuk extra van 6,5 juta katanya. Baru datang, ini baru mau dipasang. Audi, wah, interiornya Audi. Bagus ya interiornya. Itu modulnya. Nah ini modulnya, 6,5 juta ini. Ini juga ada Mazda isu Eropa lumayan murah di sini, murah dan teliti orangnya. Ya dapat dibongkar itu. Masih cukup lengang. Tadi waktu berangkat ke sini ada penyekatan di masuk Sidoarjo. Nah di depan ini biasanya ada penyekatan untuk plat nomor kendaraan lain atau luar Surabaya Sidoarjo, di luar L dan W. Sekarang nah penyekatan di sini sudah nggak ada ya. Jadi pada jam-jam tertentu aja penyekatannya. Nah, biasanya di pos bawah ini. Nah, di sini
Ini kendaraan berhenti semua, roda 2, roda 4 berhenti dan dicek. Tadi macet tadi lumayan. Nah, sekarang sudah lengang karena tidak ada pemeriksaan. Ya, tadi habis servis ini penggantian fan belt. Jadi fan beltnya Livina itu cuma satu ya, jadi karet itu sebagai penggerak semuanya katanya gitu. Penggerak apa aja tadi ya, pokoknya cuma satu. Kalau yang biasa kan ada timing belt, ada fan belt, ada apa gitu kendaraan lainnya. Ini cuma satu beltnya. Fan beltnya cuma satu. Terus tadi sudah beli orinya 118.000. Ini harga di Surabaya ya, 118.000. Lalu ongkos pasangnya 50.000. Untuk 1.5 dan maksudnya Grand Livina 1.5 dan 1.8 itu ternyata beda fan beltnya. Kalau pemasangannya juga beda. Nomornya ternyata tadi katanya ori memang, tapi nomornya ada nomor gitu 1125 yang baru ini. Lalu yang tadi yang sudah karat, bukan karat ya, apa retak-retak tadi itu 1140 kalau nggak salah, jadi lebih panjang. Nah ini tadi dicoba bisa masuk sih, tapi dengan agak maksa. Tapi ini saya coba habis itu senyap, nggak ada suara-suara lagi, nggak ada apa namanya, kayak cicit gitu sih, nggak kedengeran. Tapi nanti dicoba aja besok pagi ketika mesin dingin, nanti dicoba apakah masih bunyi. Alhamdulillah tadi itu ternyata retaknya banyak ya, jadi itu bisa sewaktu-waktu patah atau putus karetnya itu, fan beltnya, dan ya sudah nggak bisa jalan ya. Tadi itu alhamdulillah sudah kok ngerasa nggak enak gitu, bunyi-bunyi. Pokoknya kalau saya karena awam ya, jadi kendaraan roda 4, pokoknya kalau ada bau, bunyi atau rembesan yang kayak aneh gitu di mobil ini, terus mendingan tanya dulu sama mekaniknya, mekanik langganan. Kalau nggak di resminya, di Nissan resmi atau di spesialis ya, tanya di situ ini kenapa gitu. Menurut kita aja, kita taunya ini kayaknya kok bunyi-bunyi gini nggak enak di sekitar sini. Nah diceritain aja nanti dari bengkelnya atau dari mekaniknya, nanti bilang itu kayaknya ininya gitu. Ya udah, kita siap-siap aja penggantian. Kalau resikonya memang tinggi ya harus segera diganti. Kayak ini kan fan belt itu kalau putus ya risikonya tinggi gitu, nggak bisa jalan ya, langsung diganti. Itu sih yang hasil tadi. Jadi cukup berharga ya tadi itu, karena kemarin itu saya pas jalan kondisi mesin panas itu kok kayak ada suara selip gitu, cicit. Bukan pada pagi hari, tapi pada pas kondisi siang hari panas, terus kondisi idle, mesin itu idle, nggak jalan selama 30 menit. Terus setelah itu jalan, kok bunyi kayak selip gitu. Terus ya ternyata tadi itu banyak yang retak. Mungkin apa ya, kita punya mobil, kita punya kendaraan itu kita harus berusaha dekat dengannya, kita harus berusaha memahami mobil ini kemauannya apa sih gitu, atau mintanya apa sih gitu. Nah justru kita yang harus memahami keadaan mobil kita. Kita harus paham kendaraan kita itu, kalau saya geber di kecepatan tinggi itu bunyi getar di setir. Nah, itu sebenarnya indikasi bahwa mobil itu minta sesuatu, entah jajan atau entah apa gitu. Itu aslinya demi kebaikan kita sendiri, agar perjalanan kita itu lebih nyaman, lebih aman. Sebenarnya mobil itu dalam tanda kutip sudah bilang ya, sudah bicara gitu ke kita.
Tapi karena kita yang biasanya mengabaikan suara-suara itu, ya mobilnya ya gondok itu ngambek. Ngambek itu apa ya? bete. Ya itulah. Karena ini mobil pertama dan sebelumnya itu memang dipinjemin sama orang tua, jadi ya saya berusaha untuk mengerti mobil baru ini. Tapi alhamdulillah tadi transmisi, terus tadi waktu kondisi di lampu merah, kondisi D, ada getaran itu apa, ternyata tadi dicek kap mesin, kapnya itu sudah longgar. Kapnya longgar, nah tadi itu cuma diseratin aja, ada pengukurnya itu di sisi di bawah, di sisi kiri dan kanan itu ada kayak bisa diputer gitu buat kapnya, terus bisa diputer. Nah itu cuma nyetel itu aja ternyata. Terus sekarang nggak bunyi lagi, kondisi D, direm nggak bunyi gitu lagi. Ya seperti itu sih mungkin kalau pengalaman saya punya mobil pertama kali sebagai orang awam, apalagi di Grand Livina ini yang katanya banyak masalah ya, yaitu karena kemungkinan kita tidak memahami mobil kita keperluannya apa, dan kita coba mungkin kita cuek akan, padahal mobil itu sudah bilang kalau ada indikator atau rembesan atau apa dari mata, dari telinga, kita lihat ada yang aneh itu, kalau saya langsung saya cekkan ke mekaniknya gitu. Lalu untuk pemilihan part, itu kalau yang asli cukup mahal, itu biasanya bengkel itu menyarankan ada yang nomor 2 lah istilahnya, nomor 2 tapi kualitasnya sama. Kualitas itu mereka lihat itu dari yang sudah pakai itu. Jadi yang sudah pakai nomor 2 itu, mekaniknya itu kan tahu kalau kok awet gitu, sering dipakai, terus nggak ada masalah lagi, terus masa hidupnya atau masa keawetannya itu sama dengan aslinya ya, pakai nomor 2 itu. Jadi ini nggak seluruhnya asli. Untuk Nissan asli, kalau tadi Vanbelt tadi saya memang pilih yang asli, tapi karena ini risiko kalau nggak yang aslinya gitu sih. Tadi mekaniknya juga nyaranin yang aslinya aja karena harganya juga cuma 118.000, masangnya juga dari bawah tadi, dari kolong, cukup simpel sih, tapi agak lebih susah daripada masangnya yang 18. Livina 18 katanya ada tinggal krek gitu aja. Kalau ini tadi susah karena sedang ngelonggarin sesuatu, terus karetnya masuk, terus baru diseretin lagi. Ya itu dulu perjalanan hari ini, ganti Vanbelt, ganti komponen yang paling penting ya, jantungnya atau bukan jantung ya, sistem penggerak jantung ya, penggerak mesin ya itu. Nanti lain kali kita lanjut lagi apa yang terjadi di Livina ini dan gimana cara mengatasinya. Saya sebagai orang awam ya kurang lebihnya hal tadi yang saya lakukan. Melihat ada yang aneh, langsung saya bawa ke bengkel. Ya segitu dulu, terima kasih. Kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan komentar. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Girl, I was told we never took a night off, saw me cold. Won't even turn the light on. Told me you're so out of control. Now I'm high as hell, all alone. I'm so forward when I miss you, act so foreign.